Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rama Berlian. Kali ini gue akan bagi-bagi tips bagaimana sih cara berjualan di Facebook Ads atau di Facebook Marketplace dengan menggunakan metode COD. Simak video ini ya guys. Oke, kali ini gue akan mempraktekannya ya. Jadi buat teman-teman, ini masih banyak yang awam sekali ya untuk yang berjualan di Facebook, di Instagram ya, yang bukan dari marketplace ya, atau dari Google Ads ya. Pokoknya yang mereka tuh bingung sih gimana sih cara proses COD itu. Nah, di sini gua akan menjelaskan ya secara detail ya. Ya di sini suatu flowchart yang udah gua desain ya, sangat sederhana lah. Ini cuma sebagai analisa aja ya. Di sini kita mulai ya. Di sini gua akan jelasin dulu. Nah, kita tuh mulai ngapain sih biasanya? Nah, biasanya kita melakukan promosi ya. Promosi produk atau spam ya. Nah, biasanya setelah kita melakukan promosi, baik itu iklan ataupun spam produk, biasanya apa sih yang kita dapat ya? Biasanya kita dapat adalah chat ya. Chat ini masuk melalui FB atau WA ya, dari buyer ya. Nah, setelah kita mendapatkan chat dari buyer, biasanya apa tanggapan dari si buyer itu? Nah, dia akan mengisikan sebuah form ya. Dia akan melakukan pengisian data ya. Nah, kadang-kadang ada buyer yang tipenya cuek, cuman lihat-lihat doang, nanya-nanya doang, lalu dia berapa sih harganya. Setelah itu dia nggak, setelah kita tanya jadi mau order nggak sih atau kak gitu kan, tolong diisi alamatnya, kadang-kadang mereka nggak mau balas. Nah, berarti ini kita berikan tidak ya. Kalau tidak berarti kita tidak melakukan proses, karena dia setengah-setengah gitu mau belinya, dia nggak mengirimkan data. Nah, jika iya biasanya buyer itu yang serius, dia akan mengirimkan data alamat berupa email, nomor telepon ya, sama alamat dia. Nah, setelah sudah dia mengisi data ini ya, biasanya kan dia ngirim lewat WA ya, WA atau Facebook ya. Ini contohnya seperti ini. Ini ada nama Fitri Handayani ya. Saya iseng-iseng nanya sebenarnya, cuman dia dapat terus dia respon chat ke saya ya. Dia kan, nah, contoh seperti ini deh. Nah, dia akan chat seperti ini. Nah, kalau gua nggak mau beli, berarti kan gue nggak balas dong ya kan. Nah, kalau nggak balas ya udah, berarti kita nggak usah melakukan proses ke sini. Nah, jika gue balas ya, jika gue balas dan gue sungguh-sungguh pengen beli, otomatis kan ya gue akan mengirimkan alamat ke si seller ya. Ini yang namanya Fitri Handayani ya, contohnya seperti ini ya. Nah, ketika sudah masuk ke sini, nah, kita melakukan proses penyimpanan data dulu ya. Ini jangan sampai lupa nih, kenapa gue nyaranin harus menyimpan data dulu ke dalam database, agar suatu saat ketika barang itu sudah habis ya digunakan. Kayak misalkan kita jualan produk-produk solusi ya, seperti produk krim, terus produk seperti ini, alat pembesar atau perangsang ya. Biasanya kalau sudah habis kan dia pasti kita bisa menawarkan lagi ya. Nah, makanya kita kenapa nyimpan database nama calon customer kita ya, tujuannya itu ya. Nah, kalau sudah kita simpan, nanti kita bisa simpan ke dalam Excel ya, berupa Excel atau berupa web base. Kalau kalian nggak mau pusing bikin web base nya ya, kalian manual aja pakai Excel ya, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, kita akan melakukan proses pengiriman CND ya, atau COD ya.
Sampai di sini paham ya guys? Pasti paham lah. Nah, biasanya kalau misalkan ini ada akan gua tambahin lagi. Nah, yang jadi pertanyaan ketika pada saat kita mengirimkan ke ekspedisi, ya, kita mengirimkan ekspedisi ke JNT, nomor si calon customer kita, buyer kita itu aktif ya guys, jangan sampai enggak ya. Jika tidak aktif pada pengiriman ke alamat tujuan, maka dia akan retur ya, dia akan retur ke alamat kita ya. Jika prosesnya berhasil, maka dia akan sampai ke alamat buyer ya. Nah, seperti ini. Nah, di proses pengiriman JNT, gini deh ya, iya atau tidak ya. Ya, jadi ketika pada saat pengiriman si ekspedisi, dia kan pasti akan ngubungin ke si buyer ya, apakah nomor ini bisa dihubungin atau alamatnya susah. Nah, kalau misalkan alamatnya susah ditemukan oleh kurir, dan nomor teleponnya nggak bisa dihubungin, maka pengiriman ini akan gagal ya. Ini barang ini akan diretur ya, diretur ke alamat kita ya. Jika misalkan bisa dihubungin ya, barang ini akan sampai ke alamat buyer gitu. Jadi pastikan ketika mau kita proses ya, proses pengiriman ke JNT, kita telepon dulu, kita hubungin dulu ke buyer kita. Bener-bener yakin gak nih si orang ini? Takutnya kan ada aja orang yang iseng gitu, dia pakai alamat palsu, terus nomornya palsu, pas dihubungin nggak bisa. Jadi pastikan dulu nomornya dihubungin. Oke. Nah, ketika oke, nanti tinggal kirim ke sini. Nah, jika iya, dia akan sampai ke alamat buyer. Jika tidak, dia akan balik ke rumah kita ya. Nah, terus gimana cara melakukan proses seperti ini? Nah, di sini gua akan jelasin ya secara rinci ya. Kita buka dulu notepad. Ya, di sini misalkan kita main di produk solusi ya. Produk solusi itu kan banyak ya, ada mengatasi wasir ya, solusi kan itu kan, cara mengatasi batu ginjal ya. Contoh misalkan seperti ini deh. Nah, gua pengen main produk ini di luar marketplace ya, di luar marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Nah, gua mau nggak mau kan lu harus bikin akun seller dulu dong, ya nggak? Nah, lu bikin akun seller dulu tuh ya, bikin akun seller untuk di order. 2, bikin akun buyer ya. Nah, ketika nanti sudah dibuat akun sellernya oleh kalian, nanti kalian sendiri yang melakukan proses transaksi ya.
sama akun bayar kita sendiri. Nah, untuk melakukan transaksi oleh akun bayar kita, pastikan berbeda device atau IP address ya. Jangan satu device yang sama dilakukan login secara barengan. Kenapa gua menyarankan seperti ini? Karena ketika lu buka akun buyer dan buka akun seller di beda browser seperti Opera atau Firefox, itu akan tetap ketahuan ya sama si robotnya Shopee. Jadi gue saranin lu harus pakai IP yang berbeda, atau lu suruh orang yang akan melakukan proses transaksi. Jadi seakan itu punya lu di order sama orang ya, padahal lu tim lu sendiri yang orderin gitu ya. Jadi seperti itu ya. Atau bisa juga kalau kalian nggak mau ribet mainnya seperti itu, kalian bisa juga menggunakan ekspedisi GX atau Ninja Express. Nah, untuk kedua ekspedisi ini biasanya dia kena biaya RTS ya. Apa sih RTS itu? RTS itu biaya retur ya, retur untuk seller. Jadi artinya gini, ketika misalkan tadi ya yang gue kasih contoh, ketika ada buyer yang tiba-tiba nolak atau dia nggak bisa dihubungin sama si kurir, otomatis kan barang ini kan nggak sampai ke alamat, dia balik ke alamat rumah kita, karena jatuhnya retur kan. Nah itulah yang nanti akan dikenakan biaya retur seperti itu ya. Nah kalau di JNT sendiri dari Shopee itu nggak kena biaya karena udah ditanggung oleh Shopee sendiri. Cuman resikonya kalau di Shopee, kalau ketahuan, akun kita tuh akan dibekukan ya, dibekukan jika terkena pelanggaran ya. Tapi kecil sih RTS-nya untuk biaya GX dan Ninja Express, nggak besar lah ya. Pengennya sih nggak kena retur gitu, nggak kena retur ya. Seperti itu ya. Seperti ini nih, misalkan nah ini ada nih 5 hari yang lalu tanpa operasi. Ini kan produk solusi nih ya. Kalau misalkan gua nih bayar, gua nanya berapa harganya gitu, di sini dia ngasih nilai Rp1, kan bohong banget ya. Ini sebenarnya cuma trik. Kenapa trik? Karena orang banyak yang ngeklik. Semakin banyak orang yang ngeklik, otomatis posisi dia akan di atas gitu. Dia menjebak, memberikan nilai Rp1, sama seperti ini gratis. Pada saat ditanya pasti dia akan dikasih biasanya dia akan menyampaikan sebuah harga yang dia tulis di sini nanti di pesan dia, seperti itu. Nah, ini sebuah trik main di marketplace seperti ini ya. Nah ini juga gratis, padahal nggak gratis. Apakah masih ada? Coba kita tes. Apa jawaban dia? Nggak ada jawaban. Berarti dia lagi nggak aktif ya. Jadi fungsinya gitu ya guys. Jadi kalau misalkan kalian mau jualan online di luar marketplace Shopee, Lazada, Tokopedia, jadi tekniknya seperti ini ya. Ini misalkan promosi ya di Instagram, di Facebook Ads, atau spam produk di
Facebook Marketplace. Nah, ketika ada chat masuk, lalu kita mau kita proses atau tidak. Kalau misalnya kita proses, berarti kita akan mendapat pengiriman alamat dari si buyer yang dikirimkan ya. Setelah itu kita lakukan proses penyimpanan data ke dalam database ke sini ya. Jadi seperti itu alurnya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam database data itu, baru kita print out yang akan kirim ke pihak ekspedisi JNT ya. Nah, jika sudah diproses, nah nanti akan barang ini sampai atau tidak, tapi balik lagi ke kalian harus menghubungi dulu ke pihak bayar sebelum diproses kirim ke sini ya guys ya. Sebenarnya sih kendalanya itu aja sih sebenarnya ya. Nah, ini ada kotak masuk. Nah, di sini dia membalas ya, harganya 160k, sudah gratis ongkir. Kan ngejebak banget ini ya, dia ngasih harga Rp1 ya guys ya. Jadi gitu ya. Oke, sekian gitu aja tips dari saya untuk berjualan menggunakan metode COD. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share dan nyalakan lonceng agar teman-teman bisa mengetahui video-video terbaru dari saya guys. Terima kasih.